Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru? Semoga sehat dan berbahagia selalu. Dalam video saya kali ini, saya akan membagikan beberapa trik dalam membuat video pembelajaran menggunakan aplikasi Atomi Active Presenter atau saya singkat AAP, terutama menggunakan AAP versi 6. Dan untuk itu saya akan menyiapkan bahan-bahannya dulu. Sebelum masuk ke trik penggunaan AAP, saya ingin memperkenalkan ulang apa itu Atomi Active Presenter. Ini saya sudah buka situsnya, bisa dicek di atomisystem.com/download. Di bawahnya sudah tersedia beberapa versi aplikasi Active Presenter, baik dari platform Windows maupun Mac OS. Yang terbaru adalah 8.1.1 dan yang paling lama atau terendah adalah 6.1.6. Perbedaannya adalah di Active Presenter 6 ini, versi 6 ini, dia bisa berjalan pada platform Windows 32 dan 64 bit. Sedangkan yang versi 7 dan 8 itu hanya bisa digunakan di Windows 64 bit. Tidak banyak perbedaan antara versi 7 dan 8 kecuali ada beberapa perbaikan. Tetapi dengan versi 6 ini cukup banyak perbedaannya. Yang paling utama adalah di versi 6 belum tersedia webcam, sedangkan 7 dan 8 sudah ada webcamnya. Kemudian tampilan menunya juga berbeda. Kemudian Active Presenter ini juga tidak hanya merekam layar, tapi juga bisa mengedit. Ini bisa kita cek di bagian perbandingan fiturnya. Versi free dibandingkan dengan standar dan pro. Di versi free ini sudah bisa screen recording, sudah ada webcam recording, ini untuk yang versi 7 dan 8. Kemudian juga ada editing video, yang free juga bisa. Kemudian bisa menggunakan multiple audio maupun video. Kemudian juga bisa menambahkan gambar, audio maupun video. Adanya animasi dan transisi juga. Adanya tema, template, dan bisa diekspor ke bentuk gambar maupun ke bentuk video. Jadi ini yang jarang dimiliki oleh aplikasi perekam layar yang lain yang menggunakan versi gratisnya atau versi free-nya. Umumnya versi aplikasi perekam layar itu untuk editingnya terbatas, bisa dibatasi oleh masa berlakunya atau trial, atau bisa juga hanya beberapa menit saja penggunaannya. Itu perkenalan kembali tentang Atomi Active Presenter. Trik pertama adalah dengan memainkan musik lebih dulu agar suaranya tidak sepi, Bapak Ibu. Nah, di sini ya kita putar saja Winamp-nya biar suaranya tidak sepi. Dan ingat, setelan Winamp ini suaranya jangan terlalu besar, kita kecilkan saja biar tidak menutup suara kita sendiri yang sedang berbicara. Kemudian trik kedua adalah bagaimana cara agar video yang kita ekspor nanti tidak terlalu besar memorinya. Ada dua cara sebetulnya. Yang pertama, sebelum ekspor ke video, itu persentase video kita turunkan dari 100% menjadi di bawahnya, bisa 80, 70 dan seterusnya. Hanya masalahnya kita tidak tahu
besar tampilannya nanti seperti apa. Cara yang kedua adalah diawali dengan menurunkan resolusi monitor di komputer dulu. Caranya adalah klik kanan saja di layar monitor, klik kanan layar monitor, kemudian cari display setting. Di sini kita klik display setting. Di bawahnya ada display resolution. Kita turunkan resolusi kita menjadi misalnya 1024 kali 768. Ini sudah ukuran HD. Kita klik. Ya, dia berproses. Kemudian tetap kita klik keep change. Hasilnya adalah seperti ini. Layar monitornya jadi seperti mengecil. Trik yang keempat adalah khusus untuk pengguna AAP versi 6 yang menginginkan adanya webcam, sehingga pada saat presentasi bisa muncul juga gambar presenternya. Karena AAP ini adalah perekam layar, maka sebetulnya bisa saja menggunakan aplikasi video yang ada di Windows atau di laptop ini. Dan untuk lebih mudahnya, saya akan gunakan aplikasi yang sudah terkenal dan sedang viral sekarang ini, yaitu menggunakan Zoom. Saya buka Zoom-nya. Dan tentu saja untuk menggunakan Zoom itu harus terkoneksi dengan internet, dan nanti Zoom meeting ini kita tidak mengundang orang lain, jadi hanya kita sendiri yang ada di ruang meeting. Saya klik sign in untuk masuk dan bisa membuka ruang meeting sendiri. Saya masukkan akun saya. Kemudian kita klik meetingnya. Dan selanjutnya kita start meeting. Kita mulai rapat. Tidak perlu kita mengundang orang lain, karena yang mau kita manfaatkan adalah videonya, sehingga nanti di video itu hanya kita sendiri yang muncul. Saya aktifkan video saya. Kebetulan videonya ini sudah ada latarnya, walaupun kurang bagus tampilan videonya. Ini bisa kita gunakan pada saat opening. Kemudian jika selesai opening, ini bisa kita kecilkan layarnya. Caranya seperti ini. Ini kita minimize. Ada tulisan di atas di minimize. Maka muncul video seperti ini, kotak kecil ya. Saya tutup saja zoom pembukanya. Ini bisa kita geser kemana-mana, karena hanya kita sendiri di sini, berarti hanya video kita yang muncul di sini. Jadi sambil menggunakan AAP nanti, Bapak Ibu bisa gunakan Zoom meeting ini untuk sebagai webcamnya. Trik selanjutnya adalah penggunaan hotkeys pada Active Presenter. Biasanya untuk merekam kita menggunakan recording toolbars. Hanya saja permasalahannya kalau menggunakan recording toolbars itu kadang menutupi layar rekam, sehingga hotkeys ini sangat bermanfaat agar layar rekam kita tidak tertutup. Baiklah, kita coba saja. Saya buka Active Presenternya. Kita akan memulai perekaman baru. Nama proyeknya akan saya sesuaikan dengan presentasi saya, misalnya matematika kelas 8 tentang titik koordinat. Oke. Tetap kita perhatikan dulu
capture area ini saya gunakan full screen. Kemudian audio input device-nya saya gunakan mikrofon Logitech. Untuk mengeceknya, perhatikan pada saat berbicara ini ada grafiknya, grafik volume turun naik, itu berarti suaranya terekam. Kemudian ini adalah tanda bahwa aktif presenter sudah aktif. Dan kita akan melihat hotkey-nya di sini. Klik di more option, kemudian ada audio dan video setting. Muncul menu capture profile editor. Ini ada tab general, audio video, kursor, annotation, dan hotkeys. Untuk kursor ini saya jelaskan yang penting saja. Apakah kita akan merekam suara mouse atau tidak? Ini saya tidak klik, bisa diklik untuk merekam. Kemudian hotkeys, ini adalah hotkeys-nya atau shortkey-nya. Untuk pause dan resume, secara default AAP menyediakan tombol pause. Ini bisa kita rubah kalau memang Bapak Ibu tidak kurang terampil menggunakan tombol mouse. Kalau di laptop saya tombol mouse ini ada di tombol pause ini ada di F9. Kemudian untuk stop menggunakan Ctrl N, cancel menggunakan Ctrl Alt C. Cuma hati-hati pada saat merubah tombol ini, tombol hotkeys ini, jangan sampai berbenturan atau dimiliki juga oleh media presentasi yang kita gunakan. Misal saya ganti di sini menjadi Ctrl Home. Ini apakah di Ctrl Home nanti tidak akan berbenturan dengan media presentasi kita? Kalau dia berbenturan, maka pada saat kita tekan tombol ini dia tidak bekerja. Saya kembalikan ke tombol pause F9. Kemudian di save. Jadi yang perlu diingat adalah pause atau resume-nya menggunakan tombol pause atau di laptop saya F9. Untuk stopnya menggunakan Ctrl N dan untuk cancelnya menggunakan Ctrl Alt C. Klik save. Untuk presentasi ini saya menggunakan selain Zoom itu menggunakan GeoGebra dan juga menggunakan Word. Jadi akan dimulai dengan opening dulu menggunakan kamera zoom. Saya perbesar. Ini adalah opening. Saya akan mulai merekam. Untuk perekaman tetap menggunakan tombol merah awal. Nanti pada saat pause saya akan menggunakan tombol pause. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap terjaga kesehatannya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan titik koordinat pada persamaan garis lurus yang melewati sumbu X dan sumbu Y. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana gambar titik koordinat tersebut pada grafik Cartesius. Ini saya tekan tombol pause, berarti sudah muncul tanda aktif presenter bahwa ini aktif presenter sudah aktif tapi tidak merekam. Saya akan kecilkan tampilan video zoomnya. Kemudian saya buka mode. Agar tidak menghalangi, ini saya pindah dulu ke sebelah sini mungkin biar tidak terhalangi nanti membacanya. Dan saya akan memulai lagi perekaman. Seperti yang kita bahas minggu kemarin, bahwa untuk menentukan garis persamaan titik koordinat pada garis persamaan yang melewati sumbu X dan sumbu Y. Dengan contoh soal, tentukan titik koordinat pada garis persamaan Y sama dengan 3X plus 3 yang melewati sumbu X dan sumbu Y. Sehingga berdasarkan hasil pembahasan kita kemarin, titik koordinat pada garis persamaan Y sama dengan 3X plus 3 yang melewati sumbu X adalah minus 1,0. Sedangkan titik koordinat pada garis persamaan Y sama dengan 3X plus 3 yang melewati sumbu Y adalah 0,3. Dan Bapak akan membuktikan titik koordinat ini pada gambar grafik Cartesius.
Ini saya tekan tombol pause lagi sehingga perekaman terhenti sementara. Saya akan masuk ke GeoGebra ya. Karena videonya menghalangi, saya pindahkan lagi ke kiri bawah misalnya, dan saya akan memulai kembali perekamannya. Di sini Bapak sudah menyediakan gambar grafik Cartesius dan Bapak akan menginput persamaannya 3x tambah 3. Nah, ini gambar garis persamaannya pada grafik Cartesius. Sekarang kita ingin membuktikan apakah benar titik koordinat yang melewati sumbu X dan sumbu Y. Bapak akan klik di sumbu X nya untuk membuktikan apakah betul titik koordinat yang sudah kita bahas kemarin. Hasilnya adalah minus 1,0. Berarti titik koordinat garis persamaan yang melewati sumbu X adalah minus 1,0. Kemudian yang melewati sumbu Y adalah 0,3. Berarti apa yang kita bahas kemarin sudah sesuai, dan gambar di grafik Cartesius seperti ini. Demikian anak-anak pembahasan kita kali ini. Semoga dengan pembahasan ini kalian menjadi lebih paham tentang titik koordinat pada grafik Cartesius. Jangan lupa terus belajar. Saya sudah tekan tombol Ctrl N, berarti proses perekaman telah selesai. Kemudian kita lihat hasil rekaman. Sementara saya matikan dulu Winamp nya. Untuk melihat hasil rekaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap terjaga kesehatannya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan titik koordinat pada persamaan garis lurus yang melewati sumbu X dan sumbu Y. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana gambar titik koordinat tersebut pada grafik Cartesius. Seperti yang ini sudah terbukti Bapak Ibu, ketika berpindah itu tidak langsung muncul perpindahannya, tapi dia langsung mengarah kepada presentasi saya yang lain, yaitu menggunakan mode, dan videonya sudah muncul kecil di sini. Dan setelah selesai kita melihat atau menyaksikan hasil rekaman, bisa kita ekspor ke video. Ini karena tadi sudah saya kecilkan menjadi 1024 kali 768, ya otomatis Bapak Ibu. Ini tidak perlu lagi saya rubah. Kemudian formatnya MP4. Ini saya letakkan di dokumen Active Resetter foldernya. Kemudian saya klik OK. Umumnya ketika resolusi sudah kita kurangi, maka proses ekspornya ke video juga lebih cepat, dan hasil rekamannya atau besar kapasitasnya tidak terlalu besar seperti kalau kita menggunakan resolusi yang lebih besar. Kita tunggu sampai proses perekaman selesai. Hasil perekaman sudah selesai untuk diekspor ke video. Ini bisa kita klik yes
untuk melihat foldernya. Kita tunggu sampai foldernya terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap terjaga kesehatannya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa trik yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk dalam penggunaan Atomi Active Presenter, terutama versi 6. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.